Ini roh. Itu roh Allah. Aduh, itu roh Allah. Yang saya tanya, roh adalah Allah. Allah adalah roh. Kamu cuma nggak mungkin harus tertulis begitu cuma. Kamu harus paham kalau dikatakan roh ya udah itu berbicara roh Allah. Kamu jangan framing. Loh, jadi kalau dikatakan bait Allah, berarti bait itu adalah Allah. Allah itu adalah bait. Allah itu di rumah. Gitu. Bait Allah ya artinya mana kita berdoa. Artinya apa kalau bait Allah? Artinya apa kalau bait Allah? Potong-potong. Ya bait Allah itu luas maknanya cuma. Ketika saya berdoa, perhatikan, ketika saya berdoa, saya mengundang bait Allah di dalam hidup saya. Karena roh itu adalah bait Allah. Di mana roh berada, di situ aku berada. Itulah bait Allah. Paham tidak cuma? Saya minta dalil, roh itu. Oh ini. Saya minta dalil. Ya ini dia. Ketika ayat Alkitab 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Saya minta dalil Tuhannya orang Yahudi roh itu di mana tertulis? Kan sudah saya jelaskan Juma. Kenapa berbelit lagi Juma? Dalil, saya minta dalil. Bukan roh Elohim. Saya sudah tunjukkan tadi. Gimana sih kamu? Itu bukan, itu adalah roh Allah. Yang saya tanya, Allah itu adalah roh. Mana? Roh Allah, ciptaan Allah, malaikat Allah. Inilah akal si Juma. Ketika dari bilang roh Allah, ya berarti roh itu Allah. Loh, gimana caranya? Jadi saya tanya kamu, ini roh siapa ini? Ini roh siapa ini? Saya tanya kamu, ini roh siapa? Roh Allah, artinya ya roh ciptaan Allah. Berarti Allah itu yang saya minta di mana dalilnya? Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 di perjanjian baru itu menjelaskan. Itu Tuhanmu Bang. Yang saya minta Tuhannya Yahudi. Kami tidak bisa dipisahkan dari Kejadian sampai Wahyu. Kamunya yang saya minta perjanjian lama punya orang Yahudi. Yang pasti perjanjian lama punya roh saya. Itu adalah Allah di mana? Udahlah, jadi debat kusir jadinya ini. Ya saya minta dalil dong. Saya minta dalil. Anda mencoba untuk melakukan penipuan dengan mengatakan Tuhannya Yahudi itu adalah roh. Mana dalilnya? Anda yang menipu ketika rohmu menunjukkan betis. Anda bilang itu betis Allah. Mana dalilnya? Mas Safir izin Bang Zuma. Kalau tidak bisa menjawab, mualaf lawalan itu Pak Sayonara. Ngapain? Sudah dijelaskan Allah itu roh. Mana dalilnya? Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah. Ya udah, kalau roh yang Allah saya tanya dia roh. Allah itu adalah roh. Sebagaimana dengar. Di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan itu maha tinggi, tidak serupa dengan makhluk. Roh itu makhluk. Berarti Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan roh. Oke? Nih sekarang kau jawab Juma. Sahih Muslim 5075. Allah membentuk dalam bentuknya. Membentuk Adam. Gimana itu? Allah membentuk Adam. Allah menciptakan Adam. Allah membentuk Adam dalam bentuknya. Allah membentuk Adam dalam bentuknya. Dalam bentuk Adam. Kenapa rupanya? Itunya itu huruf besar Juma. Dalam bentuknya. Dalam bentuk yang dirancang oleh Allah. Wa iskara rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Rupa Allah mirip dalam bentuknya. Itu meniru mengambil Alkitab. Maka itu dikatakan Allah segambar dengan Allah. Gimana sih Juma? Udahlah, saya kira debat kusir ini. Dalil. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu adalah roh? Ayo, sudah saya jelaskan. Tidak ada kamu menjawab. Tidak ada kamu menjawab. Sudah banyak Allah tidak itu roh. Allah itu melayang-layang. Roh itu melayang-layang. Dia roh yang melayang-layang. Keluaran 3 jadi kayak tadi itu roh apa? Saudara. Roh siapa itu? Sekarang saya tanya. Saudara. Ketika di situ roh Elohim itu roh siapa? Di situ orang Yahudi bukan bukan memaknai. Saya tanya kamu, ketika di situ Allah itu roh siapa itu? Saya tanya kamu. Roh Allah. Ya udah, berarti Allah itu roh. Kau balik-balik. Oh begitu. Kalau bumi ini bumi siapa? Bumi ini bumi siapa? Bumi Allah. Berarti Allah itu bumi gitu.
Kamu itu belajar di mana? Yang dimaksud roh di situ, asal kamu ngerti, itu ruah. Ruah itu artinya boleh angin. Kalau orang Yahudi memaknainya udara, oksigen, angin. Angin Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itu baru betul. Karena ini proses penciptaan. Tuhan tidak sedang menjelaskan eksistensi dirinya sebagai Tuhan. Enggak. Kejadian itu proses penciptaan alam semesta. Berarti ruah Elohim artinya angin. Angin Tuhan, udara Tuhan, oksigen Tuhan yang Tuhan ciptakan melayang di atas permukaan air. Iya, Coba Anda lihat. Saya kira Juma kita Coba Anda debat lihat. kusir jadinya. Tunggu. Kita nanti ketemu lagi, kita pakai tema lain. Coba Anda buka. Coba Anda buka Saya ayat sudah berapa 27 kali nomor 3. menjelaskan ada Coba. roh Allah. Anda Ya, salah. gak Coba usah Anda lagi buka kita Ayub 27. Saudara, apa-apa lagi. Saudara, coba Anda buka Kenapa? Ayub 27 nomor 3. Buka. Kenapa Ayub? Buka dulu supaya saya ajarin Anda apa itu roh Elohim. Gak usah kamu ajarin. Saya ajarin, buka. Ya kamu Kalau buka mau aja cerdas, situ. kalau mau cerdas buka Ayub 27 nomor 3. Silakan. Ya kamu buka aja situ kalau Buka. kamu mau Tadi Anda jelaskan. berani ruah Elohim. Biar Anda tahu ruah Elohim itu apa. Buka. Ya, Ayub 27 nomor 3. Ku ajarin Anda apa itu Udah, ruah Elohim. saya kira cuma nanti kita lagi diskusi. Saya kira sudah beberapa kali bolak-balik Baik, kita. Pak Pendeta ya, izin ya. Itu tidak terjawab Ya. tadi ya pertanyaan dari Bang Jadi Zuma ya. nanti kita lagi ketemu lagi dengan tema yang lain. Thank you ya semua. Salam semua. Assalamualaikum. Pak Sayonara. Ya. Oleh Adinda Alfi. Adinda Alfi. Alfi monitor, bantu ditunjukkan Alfi. Alfi, Ya, buka Assalamualaikum. dulu Dinda Ayub 27 nomor 3. Biar gurumu Waalaikumsalam. ini kok gurumu. Biar abangmu ini tunjukkan kepada muridnya si siapa tadi itu si Titan. Ayub 27. 27 nomor 3. Coba teman-teman ini yang berapologet, utamanya anak-anak saya Islam. Lihat Ayub 27 nomor 3 untuk mengkanter ajaran pagan yang menganggap angin itu adalah Tuhan di dalam Kejadian 1 nomor 2. Silakan dibuka Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Ayub pasal 27 butir 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Theos masih di dalam hidungku. Bahasa Ibrani-nya roteos apa Dinda? Oh. Ruah Elohim. Ruah Elohim. Ruah Elohim. Ruah Elohim. Ruah Elohim itu berada di mana di situ? Di dalam apa? Di lubang Lubang hidung. yang ada di lubang hidung apa? Tuhan atau oksigen atau udara? Udara, oksigen. Udara itu, udara dari Tuhan. Berarti Kejadian 1 nomor 2 apa? Udara atau Tuhan? Udara dong. Itu kalau kita Di situ kan original tesnya Ayo. Tehum Perua Elohim. Teman-teman yang ada di bawah tepuk roh. tangan ya, takbir. Kebenaran Allahu Akbar. tidak akan pernah dipatahkan oleh kesesatan. Ada yang mau mualaf? Silakan. Olan itu Kanda. Tadi Olan bilang kalau ada pendetanya tidak bisa jawab pertanyaan mualaf dia. Ini. Apa Dinda Kejadian 1 nomor 2? Oke, baik. Kalau kita merujuk kepada Safiria, ini dokumen orang Yahudi ya teman-teman ya. Pada Genesis pasal pertama ayat yang kedua, di sini dikatakan and wind from God, dan angin dari Tuhan sweeping over the water, menyapu di atas air. Ini wind. Ini wind, ini angin, ini udara. Berarti ruah Elohim artinya apa? Udara Allah. Udara ciptaan Allah. Iya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu adalah ciptaan Allah. Bait Allah, ruah Elohim, bait Elohim. Berarti malak Elohim itu semua adalah makhluk yang disandarkan milik kepunyaan Allah. Kalau membantah silakan buka Ayub. Ayub 27 nomor 3. Maka yang masuk keluar di dalam lubang hidungnya Ayub, Tuhan yang Kristus. Parah nih. Yang keluar di lubang hidungnya Ayub 1, udara, oksigen. 2, ingus. Yang mana yang Tuhannya? Jawab.
Ya kalau sesuai dengan pendapat dia Tuhannya ingus. Allahu Akbar, Masya Ya, Allah, Masya kita ambil Allah. kesimpulan ya teman-teman. Jadi pendetanya Olan tadi tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bang Zuma. Kita menunggu Olan untuk gentleman ya, untuk gentlewoman untuk naik di atas Komal dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi gimana ini? Gimana nih? Ada orang yang bertuhankan ingus, gimana dong? Bang Juma. Iya. Sepanjang diskusi tadi itu Bang Billy dia lagi di kereta mendengarkan ini. Pendapat Bang Billy apa? Baru kali ini aku mendapatkan pendeta paling goblok yang pernah ada. Aduh, rugi. Yang saya pikirkan Olan rugi lagi 10 juta minimal. Aduh, bagaimana dong teman-teman sekalian? Karena itu kalau keras suaranya berarti kencang bayarannya. Padahal menurut intel saya, mereka ini pendeta-pendeta ini tadinya rapat. Siapa di antara mereka yang tadi itu yang mau kemudian dan sanggup menghadapi Bang Zuma? Ternyata kalau nggak salah tadi itu yang mengaku si Titan. Mungkin saja tadi itu Titan. Alamak, kasihan. Tuhan Allah dikatakan punya tangan, Yesus punya tangan. Allah dikatakan punya betis, Yesus punya betis. Kena semua kena. Jadi tidak ada kesalahan dari aspek ketuhanan dia dilihat dari sudut pandang Islam dengan tuduhan angan-angannya dia terhadap sembahan kita, tak ada yang salah, tak ada yang keliru. Dia nggak bisa menyalahkan Tuhannya umat Islam. Meskipun pada prinsipnya bukan seperti itu maknanya. Lalu kemudian Yesus punya betis, Yesus punya tangan, tapi ternyata Tuhannya adalah roh. Di mana kitabnya Yahudi dituliskan bahwa Tuhannya umat Yahudi itu adalah roh, ternyata dia menunjukkan Kejadian 1 nomor 2. Ternyata yang dimaksud di situ angin, udara. Pembenarannya adalah Ayub 27 nomor 3. Tidaklah mungkin Tuhannya dia itu adalah oksigen yang keluar masuk, dan tidaklah mungkin kemudian Tuhannya mereka itu adalah ingus. Tidak mungkin. Berarti betullah penyembahan terhadap roh-roh itu tidak disifati kemudian oleh sifat pencipta langit dan bumi. Karena pencipta langit dan bumi diterangkan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi di Mazmur 104 nomor 30, di situ dikatakan tesalak rukaka ibareun utekades penei adamah. Itu jelas. Apa artinya? Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi. Masya Allah. Sama seperti dalam Al-Quran juga. Bagaimana Nabi Isa kemudian dikirim roh, bagaimana Nabi Adam juga dikirim roh, diberikan roh Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Melayang uang 10 juta. Adalah lebih baik kalau Olan kemudian transfernya ke saya untuk menambah kemudian duit saya beli gereja. Kan gitu. Assalamualaikum Paman. Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Isku. Dinda, silakan. Oke. Bang Daman. Ya dikit ya. Bang Daman. Ya saya jelasin masalah betis sama tangan-tangan itu semuanya ya. Yang ini ini dulu pakar Bang Daman. Yang ini dulu Bang. Apa? Yang ini dulu Bang. Yang mana? Ini Alfi tunjukkan ya, Alfi open cam. Ini materi berat ini, materi berat. Hati-hati. Teman-teman, ini Enggak, pengetahuan ya. Oh iya, jadi. Ini pengetahuan ya. Yang dibawakan ini Bang Daman, udah pernah kita bahas kan. Allah Ya, menciptakan Adam dalam bentuknya. Nah, kalau terjemahan Google kan ya di sini kan di N besar kan nih. yang besar. Sementara di ensiklopedia hadis tuh dalam bentuknya nya itu N kecil tuh, nggak di strip dia. Jadi langsung tercimpulkan dalam bentuknya Adam. Coba jelaskan dulu Bang Daman. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Ya, saya Banpol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Dalam bentuknya itu Waalaikumsalam. kan ada katanya kan nya itu kalau dalam bahasa Arab dinamakan dengan damir. Arti damir kata ganti orang ketiga. Di situ hu itu namanya mufrad, muzakkar, ghaib.
dia itu harus tunggal, dia itu harus muzakkar ataupun lelaki, dan itu harus gaib. Gaib artinya orang ketiga. Di situ cuma Adam yang orang ketiganya. Maka nya tersebut kembali kepada Adam. Oke. Itu secara nahwinya. Nah, pelan-pelan deh, ada yang Bang Pol di bawah, pelan-pelan, jangan ya saya Bang Pol. Dah, sorry. Saya Bang Pol. Nah, jadi kan kalau dalam bahasa Indonesia nya tersebut bedanya. Kalau dalam bahasa Inggris ada she, ada he. Jadi she dan he tersebut dimekanismekan bagaimana pengembalian damir orang ketiga he dan she itu. Her, ada his gitu kan. Kalau bahasa Arab juga ada yang namanya damir mufrad mudzakkar ghaib, ada namanya damir mufrad muannas ghaibah, itu ada juga. Nah, makanya daripada hadis tersebut, nya tersebut bukan kembali kepada Allah, kembalinya kepada Adam. Karena apa? Karena ada ataf, dinamakan dengan ataf, kata sambung yang sifatnya memberitahukan kepada yang di belakang, dinamakan dengan ataf bayan. Artinya ataf bayan apa? Kalimat penyambung untuk menceritakan kalimat sebelumnya. Mana kata-kata tuluhu, bermula panjangnya. Menunjukkan apa? Kalimat di belakang menjelaskan Adam. Kalimat ke depan menjelaskan tinggi Adam. Menunjukkan apa? Kalimat terakhir menjelaskan kalimat yang di belakang. Itu satu. Yang kedua, ketika dikatakan tentang tangan Allah keduanya kanan. Tangan Allah keduanya kanan, sekarang gini. Kalimat tidak boleh sama seperti Bible. Kenapa tidak boleh sama seperti Bible? Yang mantap-mantap, ya, misalnya yang tidak setuju dengan akal mereka, oh itu perumpamaan paman, itu perumpamaan paman. Oh tidak bisa, tidak semua bisa dijadikan perumpamaan. Di dalam bahasa Indonesia, jika para pendeta tadi ataupun siapa yang dikatakan di STT itu, dia pernah belajar bahasa Indonesia, dia sudah pasti tahu perumpamaan itu wajib adanya indikasi untuk menegah kalimat makna hakikat. Contoh, kalau saya ngomong aku melihat matahari, maka itu maknanya hakikat karena tidak ada kata-kata penegah. Tapi kalau aku ngomong, aku melihat matahari, wah lipstiknya merah, senyumannya indah. Kata-kata lipstiknya merah, senyumannya indah, itu untuk menandakan bahwa matahari di belakang bukanlah makna yang sebenarnya. Al-Quran memberikan satu dalil, yang dalil itu menjadi dalil pengekang penuh terhadap penyerupaan Allah dengan makhluk. Apa kata Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Aku tidak serupa dengan apapun. Tiba-tiba Allah menyebutkan tangan. Nah, tiba-tiba Allah menyebutkan tangan, tiba-tiba Allah menyebutkan betis, tiba-tiba Allah menyebutkan arash. Menunjukkan apa? Wa kullu nasin auhama tashbiha awilhu awfawit warum tanziha. Di dalam kitab tauhid mengatakan wa kullu nasin, apabila ada nas, apa nas? Adanya sunnah, adanya Al-Quran. Auhama, membawa pemikiranmu, tashbiha, penyerupaan Allah. Awilhu, takwil orehmu dengan sastrawi, dengan kinayah, sindiran, dengan istiarah alakah ataupun pengkaidan. Udah. Untuk menunjukkan apa? Kalimat di belakang yang tadi, kalimat mengatakan Allah bertangan, tapi Allah bilang dia tidak serupa dengan apapun. Menunjukkan tangan itu bukan makna tangan secara hakikat karena ada kalimat menegah bahwa hal tersebut makna hakikat. Oke. Implementasi ataupun kelogikaannya itu gimana? Ini di kepala kita apa yang diyakini oleh kepala kita? Kambing tidak bisa main bola. Setuju? Setuju, Paman. Paman, apakah tunggu saya ngomong Bapak juga. Paman, mau tanya dong. Ya. Paman, apakah kambing bisa main bola, Paman? Tidak bisa, Paman. Tidak bisa, Paman. Oke, kambing tidak bisa main bola, Paman. Berarti di kepala kita sudah punya chipset ataupun cakupan kambing tidak bisa main bola. Tiba-tiba Paman, saya ngomong Paman, aku tadi males banget main bola sama kambing. Menurut Paman, itu kambing yang sebenarnya ataupun orang yang diumpamakan seperti kambing. Misalnya Pak Bom nggak mandi gitu. Perumpamaan, Paman. Perumpamaan. Nah, lawan main bolanya itu sama sekali tidak bisa nendang. Nah, kayak kambing gitu. Dia bau, dia nggak mandi kayak Pak ya, Bom. Bau. Nah, Selamat malam. Bentar, diam. Nah, sabar, Bang, sabar. Jadi, nah, karena ada kalimat penegah tadi, kalimat penegah bermain bola. Kata-kata bermain bola di mana chipset kita? Kambing tidak bisa main bola.
Oke, tiba-tiba dikatakan aku tadi bermain bola dengan kambing, menunjukkan kambing tersebut bukan makna yang hakikat, maka itu dikembalikan kepada perumpamaan. Karena chipset kita meyakini kambing itu tidak bisa main bola. Sama juga Allah mengatakan, aku tidak serupa dengan apapun. Chipset otak kita sudah terkekang dengan Allah itu tidak serupa dengan apapun. Allah mengatakan yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas di atas tangan-tangan makhluknya. Maka otak yang logik, bukan pendeta yang abal-abal habis uang 10 juta tidak bisa berpikir bahwa itu bukan tangan dalam makna yang sebenarnya. Oke, seperti kata-kata tadi, kambing tidak bisa main bola, tiba-tiba disematkan kepada kambing yang bermain bola. Berarti ini kambing bukan kambing yang sebenarnya. Oke, last ini ya. Oke. Sekarang yang terakhir kepada kedua tangan Allah. Kedua tangan Allah. Untuk perumpamaan ada yang namanya isti'ar, peminjaman satu lafal. Bagaimana peminjaman satu lafal? Ketika aku pakai satu lafal, aku tadi bermain bola bersama kambing. Untuk menunjukkan apa? Kambing tersebut dipinjamkan lafalnya untuk orang yang badannya bau, misalnya Pak Bom-Bom. Nah, terus ada yang dipinjamkan dua kata, dinamakan isti'arah murakab. Isti'arah murakab, benar. Artinya apa? Banyak lafal-lafal yang dipinjam. Contoh, kata-kata mulut sampah bukan berarti mulut dibuat daripada sampah. Udah, kata-kata mulut sampah bukan berarti orang itu ngunyah sampah. Akan tapi apa? Kata mulut mewakili kata omongan. Kata sampah mewakili daripada kata ketidakbergunaan. Sama seperti penegahnya Allah dikatakan tangan. Kedua tangan Allah, kedua-duanya kanan. Pertama, kedua tangan. Kata-kata kedua mewakili daripada perumpamaan langit dan bumi. Tangan adalah kekuasaan Allah di antara langit dan bumi. Kanan